Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, mari kita undang kembali Roh Kudus untuk hadir bersama kita di sini, menyertai hati dan pikiran kita, agar setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh kita cerna dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kami, layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, agar setiap apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati untuk mereka yang mendengarkan firman ini ya Bapa, agar mereka juga boleh mendengarkannya dengan baik dan memahami setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari 1 Tawarik 17. Bagi Anda yang belum membacanya, silakan baca terlebih dahulu. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Allah kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel, dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya
seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, pada 1 Tawarik 17 ini menceritakan sebuah hubungan antara Daud dengan Allah Bapa lewat Nabi Nathan. Sebuah respon yang damai. Bisa dikatakan damai karena tidak ada konflik di sini. Tidak ada peperangan, tidak ada kebencian dan lain-lain. Sehingga saat kita membaca bagian ini, rasanya teduh sekali. Melalui bimbingan Tuhan, saya coba renungkan setiap ayat dari firman Tuhan di sini. Kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya saya mulai baca bagian ini 1 bulan yang lalu. Saya sudah persiapkan dengan harapan saya punya waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan ini. Namun beberapa kali membaca rasanya sulit untuk dimengerti.
Sampai akhirnya 2 minggu lalu saya perjalanan pulang dari kerja, tiba-tiba saya mendengarkan radio rohani yang isinya tentang kesaksian dan sedikit firman Tuhan untuk menguatkan. Entah kenapa saat itu hati saya mulai bergetar, ada rasa merinding. Bahkan saat lagu rohani diputarkan, saya sedikit keluar air mata. Di saat itu saya yakin Roh Kudus hadir, menemani perjalanan pulang saya, karena tidak biasanya saya merasakan hal ini. Sesampainya di rumah, saya coba baca lagi 1 Tawarik 17 ini, dan ajaibnya, puji Tuhan, seketika saya mengerti maksud dari ayat-ayat ini. Roh Kudus membuka hati dan pikiran saya untuk memahami firman Tuhan ini. Jadi, kalau saudara sudah baca di 1 Tawarik 17 tadi, ada beberapa poin memang yang akan disampaikan. Kita bisa melihatnya mulai dari ayat 1. Pada ayat 1 dikatakan bahwa setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Daud diangkat menjadi raja oleh Tuhan, tapi dia tidak merasa sombong atau dia tidak merasa saya ini adalah raja. Dia malah merasa tidak enak dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan tempat yang nyaman yang ia tinggali, yaitu rumah yang terbuat dari kayu aras, di mana kayu aras merupakan kayu yang saat itu yang grade-nya paling tinggi, yang terbaik gitu ya. Padahal Daud itu sedang membawa tabut perjanjian dari Tuhan, tabut perjanjian Tuhan ya, tabut perjanjian Allah. Nah, tapi kenapa tabut perjanjian itu malah ditempatkannya di tenda-tenda, sedangkan dia itu berada di rumah dari kayu aras? Begitulah kerendahan hati Daud yang memikirkan tabut perjanjian itu seharusnya ditempatkan di tempat yang lebih baik daripada dirinya. Ia punya keinginan, ide, cita-cita untuk membuat rumah Tuhan. Nah, hal inilah yang disenangi Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menjawab keinginan tersebut lewat Daud memang ya, tapi lewat anaknya, Salomo, yang kemudian dia membangun bait Allah yang begitu megah. Berbicara tentang kerendahan hati tidak sama dengan rendah diri. Pada ayat ke-1 menunjukkan sifat Daud rendah hati atau rendah diri. Mana yang Tuhan lebih suka? Apakah rendah hati atau rendah diri? Kalau kita lihat bedanya sedikit ya. Rendah hati, dia tidak sombong. Dia menunjukkan sifat apa adanya. Sedangkan orang yang rendah diri, dia justru tidak mau menunjukkan sesuatu yang memang dari dirinya. Karena dia merasa minder. Dia merasa tidak percaya diri dari dirinya tersebut. Sedangkan kemudian orang yang rendah hati itu lebih terbuka dan lebih seperti orang yang lovable, dicintai banyak orang, disukai banyak orang. Kehadirannya membuat ceria suasana karena dia apa adanya, terbuka gitu ya. Sedangkan orang yang rendah diri itu lebih tertutup atau antisosial, tidak pede dengan dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tidak mau bergaul dengan orang banyak. Dan bisa saja orang-orang yang rendah diri ini memiliki masalah mental atau yang sekarang sedang tren mental health issue gitu ya. Jadi mungkin mereka orangnya depresi, mudah depresi, mudah stres, seperti itu. Itu ciri-ciri orang rendah diri. Kemudian yang ketiga, orang rendah hati itu justru optimis. Saat ada pergejolakan atau pergumulan, dia tidak berlari, namun dia membuka diri, dia menerima apa yang terjadi pada dirinya, dan dia berusaha merubahnya, sehingga dia harus berusaha untuk melewatinya. Dia punya pandangan, dia punya harapan, dia punya optimis untuk kehidupannya. Berbeda dengan orang yang rendah diri, justru orang yang rendah diri itu lebih pesimis. Kemudian orang rendah hati, dia akan menerima feedback dari orang lain, dia ambil positifnya, dia buang negatifnya. Berbeda dengan orang yang rendah diri, saat dia menerima feedback dari orang lain, apalagi kalau feedbacknya negatif, dia akan menjadi depresi. Gitu. Ibaratnya seperti dia makan omongan orang lain gitu. Dia selalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain atau dikatakan orang lain terhadap dirinya. Seperti itu. Kemudian orang yang rendah hati itu tidak suka pamer. Sedangkan orang yang rendah diri justru uniknya mereka pamer. Karena
Orang yang merasa rendah diri itu mereka pastikan punya kekurangan ya. Jadi saat ada satu kelebihan, dia ingin menunjukkan, dia ingin menampilkan kelebihan tersebut. Jadi terkesan pamer. Karena dia tidak mau dijudge, atau dia butuh pengakuan bahwa dia itu adalah orang yang baik gitu. Itulah ciri-ciri orang yang rendah hati maupun rendah diri. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi yang selalu dengan kerendahan hati menyadari bahwa kita perlu terus siap dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Kata kuncinya yang harus kita renungkan adalah kerendahan hati. Daud salah. Saya menyebut Daud sebagai hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang dahsyat. Tiba-tiba datang hamba Tuhan biasa. Orang itu bernama Natan. Tiba-tiba datang kepada Daud dan bilang apa? Kamu berdosa di hadapan Tuhan. Bos, Daud nggak nantang bos. Daud nggak bilang, lu siapa, lu siapa, lu siapa, lu siapa. Nabi kemarin sore aja berlaku. Persoalannya banyak orang sekarang senangnya nantang. Emang gereja cuma di sini, pelayanan ada banyak. Gue juga bisa keluar gereja lagi. Kalau jiwa kita senangnya nantang bos, kita akan dipakai setan untuk merusak banyak hal. Jiwa kita harus jiwa yang rendah hati. Apa yang Daud bilang, saya memang salah. Siapa yang diberi kesempatan kembali oleh Tuhan? Mereka yang dengan segala kerendahan hati dapat melihat segala keadaan dan kesempatan untuk Tuhan memproses kita, membentuk kita. Dan kita dapat berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Daud ketika kerajaannya telah didirikan dan bangsa Israel telah damai, ingin membuat sebuah bait atau tempat pemujaan bagi Allah. Saudara, pada ayat 3-6 menggambarkan bahwa Tuhan punya rencana lain. Tuhan tidak meminta atau menuruti keinginan Daud untuk membuat bait Allah. Nabi Natan sebagai perantara menyampaikan hal tersebut kepada Daud. Nabi Natan diutus kepada Daud untuk memberita kepadanya bahwa meskipun Allah tidak ingin dia membangun bait Allah, tapi Allah akan membangun keluarga Daud dan seseorang dari garis keturunannya akan memimpin kerajaan selama-lamanya. Di sini kita melihat bahwa rencana Tuhan tidak selalu sesuai dengan kehendak kita. Bahkan Daud sendiri yang memiliki keinginan begitu tulus dan untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan belum tentu mengabulkannya. Hal yang kita anggap baik atau hal yang kita anggap menyenangkan untuk Tuhan, bisa jadi itu bukan rencana Tuhan. Kadang kita malah memaksakannya atau meyakinkan diri kita sendiri bahwa ini adalah hal yang perlu saya lakukan. Ini adalah hal yang benar untuk saya lakukan tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Padahal Tuhan sendiri berkehendak lain. Kalau saya boleh cerita sedikit, suatu saat saya mendengarkan persekutuan online GEK. Saya lupa saat itu bahas apa ya. Mungkin ada kaitannya tentang berkat. Tapi selama ini saya memiliki prinsip bahwa dengan saya memberi lebih kepada orang, saya juga akan diberkati Tuhan. Itu pasti ini akan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat saya bisa menyenangkan hati Tuhan, mungkin Tuhan akan memberikan berkat lebih lagi untuk saya. Karena disitulah timbul sukacita saat saya bisa memberi, berbagi di tengah berkat-berkat Tuhan yang ada dalam hidup saya. Tapi hal itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Saya ditegur bahwa ada beberapa hal yang perlu saya perhatikan. Yang pertama, hal itu menandakan kesombongan saya. Apakah semakin saya diberkati Tuhan, saya tetap ingat bahwa Tuhan yang memberi semuanya? Atau malah nanti saya bisa berbalik dari Tuhan? Tapi belum tentu, karena yang tahu perjalanan hidup saya, yang tahu masa depan saya itu Tuhan, bukan saya. Jadi belum tentu saat saya berada dengan berkat Tuhan yang melimpah, itu saya bisa tetap ingat akan Tuhan. Apalagi pernah ada dikatakan bahwa akar dari segala dosa adalah cinta uang. Yang kedua, ini membuat saya bertanya juga, apakah saya bisa berbagi juga di tengah kekurangan? Karena Tuhan melihat hati bukan nilai. Seperti cerita persembahan seorang janda yang memberikan nilainya lebih sedikit, tapi lebih disenangi oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, hal itu menegur saya bahwa apakah itu yang Tuhan inginkan? Sudahkah saya bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidup saya? Karena masing-masing orang dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda-beda, unik, menurut kehendak Tuhan.
Tuhan sudah tentukan jalurnya masing-masing. Tinggal kita mau tahu apa enggak. Kita mau bertanya atau tidak. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Teorinya sih simple, tapi prakteknya sulit. Sema, barokah, banyak yang sudah kita pelajari di GYK, di gereja. Mendengar suara Tuhan, memahami kehendak Tuhan atas hidup kita bukan hal yang mudah. Hal yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama, cari Tuhan melalui doa. Pikirkan tentang percakapan baru-baru ini dengan teman dekat Anda. Jika Anda memang sudah cukup lama berteman atau bersahabat dan berbincang-bincang dengan teman Anda, pasti Anda tahu apa yang teman Anda suka maupun tidak suka. Pasti Anda juga tahu kesulitan maupun problem dalam hidup teman Anda tanpa bertanya atau tanpa dijelaskan lebih panjang lagi. Karena semakin dekat Anda dengan seorang, semakin Anda memahaminya. Hal yang sama berlaku dengan hubungan kita dengan Tuhan. Mengetahui kehendak Tuhan datang dari percakapan yang jujur dengan Tuhan. Itu mengapa kita perlu membiasakan diri kita untuk berbicara dengan Tuhan secara teratur tentang segala hal. Contohnya berdoa saat kita bangun tidur, saat kita pergi kerja, saat kita pulang, saat kita makan, saat malam hari sebelum tidur, kapanpun itu. Semakin kita sering berbicara dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan dan kita tahu setiap keinginan Tuhan. Namun berdoa saja mungkin belum cukup. Yang kedua adalah cari di Alkitab. Kehendak Tuhan bagi hidup Anda tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi saat Anda mengenal Tuhan melalui doa, kenali juga firman-Nya. Doa merupakan cara kita untuk berbicara dengan Tuhan. Kemudian, cara Tuhan membalasnya dengan firman Tuhan, dengan apa yang tercantum dalam Alkitab di sini. Mungkin memang ada sebagian orang yang diberkati dengan bisa mendengar suara Tuhan langsung. Namun, untuk beberapa orang, harus membaca Alkitab, supaya mereka tahu kehendak Tuhan atas hidupnya. Semakin banyak Anda mempelajari Alkitab, keinginan Anda akan mulai semakin mencerminkan kehendak Tuhan. Seperti yang tadi dijelaskan, pasti tidak bertentangan, pasti sejalan. Dan saat hal itu terjadi, Anda dapat dengan percaya diri meminta apapun kepada Tuhan dan Dia akan mendengar Anda. Yang ketiga, kita perlu dengarkan Roh Kudus. Tuhan Yesus telah memberikan kita Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita untuk menyertai dan membimbing kita. Mendengarkan Roh Kudus seringkali perlu dalam suasana yang tenang, membungkam suara di sekitar kita. Ketika kita bisa menyingkirkan gangguan dan segala pikiran yang mengganggu, kita mulai bisa merasakan kehadiran Tuhan yang damai dalam situasi ini. Jadi saat Anda berdoa menyelidiki firman Tuhan, biarkan Roh Kudus membimbing Anda melalui proses ini. Dan ingatlah ini, Anda bisa merasa bimbang atau merasa bergumul dalam setiap masalah hidup Anda. Tapi Anda tetap mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Pernahkah Anda mengalaminya seperti itu? Dalam masalah yang berat, dalam problem apapun yang ada dalam hidup Anda tetap merasa damai. Anda tetap bisa menjalankan hidup Anda. Anda tidak depresi atau stres, karena Anda yakin bahwa Tuhan akan menyertai Anda dan punya jawaban dalam setiap masalah Anda. Yang keempat adalah, carilah konfirmasi dari orang-orang bijak. Jawaban tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan seharusnya datang dari Tuhan, tetapi bisa lebih bijaksana untuk mencari nasihat lain dari orang yang dapat dipercaya, seperti pendeta atau teman atau sahabat kita yang memang kita kenal dekat dengan Tuhan. Jadi kita perlu konfirmasi apakah memang betul yang kita pahami, yang kita rasa ini merupakan petunjuk Tuhan gitu. Pertimbangkan untuk mengundang beberapa orang yang lebih dewasa secara iman untuk menjadi penasihat yang bijak untuk Anda. Kita minta
mereka untuk mencari kehendak Tuhan bagi hidup kita secara bersama-sama. Di ayat ke-7 sampai 11 dan ayat ke-27 ini berbicara tentang berkat. Berkat yang indah sekali. Sesudah memahami kehendak Tuhan, Daud tidak lantas menolak atau menentang Tuhan. Dia tidak merasa apa yang ia inginkan seharusnya Tuhan penuhi. Toh itu untuk kebaikan Tuhan juga. Dia ingin bangun bait Allah, apa salahnya? Kenapa Tuhan tidak izinkan? Dia tidak menentang itu, saudara. Dia tidak memprotes. Tapi Daud menurut kepada kehendak Tuhan. Daud yang begitu rendah hati di hadapan Tuhan dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupnya serta menjalankannya, membuat ia sangat disayangi dan diberkati oleh Tuhan. Itulah yang membuat kemudian Tuhan lembut hatinya dan menjanjikan berkat yang luar biasa kepada Daud dan keturunan-keturunannya. Selain diberikan berkat yang ia nikmati saat ini, ia juga diberikan berkat sepanjang masa, seperti yang ada dalam ayat 7-11. Dan ditutup dengan manis pada ayat 27. Bagaimana dengan kita, saudara? Ibaratnya warisan. Siapa sih yang gak mau warisan? Apalagi kalau warisannya turun-temurun 7 turunan dari Tuhan. Tuhan sangat memberkati orang yang taat kepadanya. Bahkan janjinya itu sungguh manis sepanjang masa dan akan tergenapi. Janji orang mungkin bisa dilupakan atau tidak ditepati. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin, akan tergenapi. Saudara, apakah Anda sudah mendapatkan berkat tersebut? Coba renungkan. Berkat apa yang Anda miliki selama masa pandemi? Pandemi ini memang tahun yang berat. Apalagi ini sudah berjalan 2 tahun ya. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun mulai muncul di pandemi ini. Tapi coba refleksikan selama 2 tahun ini. Berkat apa yang sudah Anda dapatkan, saudara? Coba renungkan. Apakah Tuhan selalu memberikan berkat-Nya kepada kita dan membantu kita melewati masa sulit ini? Jika iya, artinya mungkin kita sudah taat kepada Tuhan. Namun jika tidak, hati-hati. Apakah Anda sudah rendah hati dan memahami kehendak Tuhan atas hidup Anda, saudara? Sekarang banyak istilah sultan. Dikit-dikit dibilang sultan. Padahal ada yang masih lebih sultan beneran dibanding sultan-sultan yang viral itu. Mungkin ini cuma kemasan entertainment aja untuk sebuah promosi. Karena dengan ada julukan sultan itu, nama mereka semakin terkenal, semakin viral. Jadi bisnis mereka makin lancar. Namun kita sebagai penonton yang bijak, jangan tertipu. Apalagi kita sebagai anak Tuhan ya. Jangan melihat hal tersebut seperti berkat yang memang datangnya dari Tuhan. Yang pasti itu orang yang diberkati Tuhan. Karena berkat Tuhan itu bisa saja sesuatu yang besar, namun tidak terlihat atau tidak terbayangkan. Tidak selalu dalam bentuk materi, uang, atau kekayaan. Seperti Daud. Daud itu bisa mendapatkan berkat keturunan yang hebat. Salah satunya kelahiran Tuhan Yesus dari garis keturunannya. Seorang juru selamat yang menjadi raja atas segala raja dan mendapat tahta di samping Allah Bapa. Amsal 22 mengatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Menyambung ayat sebelumnya di ayat 12-14, ini menceritakan bahwa keturunan Daud akan menjadi juru selamat. Tuhan Allah Bapa sudah menjanjikan ini jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Dan Ia menjanjikannya kepada Daud dan bangsanya dan keturunannya. Di ayat 12 dikatakan, Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Ayat 13, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku.
Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Ayat 14, dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Konteks ini bukan berbicara tentang Salomo yang akan membangun bait Allah yang megah, walaupun memang kemudian Salomo yang meneruskan keinginan Daud untuk membuat bait Allah. Tapi di sini merupakan tanda kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, raja di atas segala raja yang tahtanya tidak pernah berkesudahan dan sangat disayangi oleh Allah Bapa. Keturunan Daud akan membangun kerajaan abadi sepanjang masa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Daud memang rendah hati dan Daud memahami kehendak Tuhan. Lalu Daud diberikan dan dijanjikan berkat yang luar biasa. Lalu apakah sudah selesai sampai di situ? Jadi sudah dapat berkat, artinya sudah cukup gitu. Sudah, saya sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Namun sepertinya tidak ya. Jika dilihat di sini, ini seperti sebuah siklus, saling meresponi satu sama lain. Tuhan berkenan kepada Daud lebih dahulu. Tuhan yang memilih Daud. Maka Daud meresponnya dengan setia kepada Tuhan. Seperti itu siklusnya. Sesudah diberkati dan dicintai oleh Tuhan, bisa saja membuat kita lupa atau sombong, sehingga lama-lama semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kita lupa akan Tuhan yang telah memberikan semua berkat ini. Tapi tidak dengan Daud. Daud tetap setia dan semakin memuliakan nama Tuhan. Dia mengucap syukur dan menyatakan kemuliaan Tuhan lewat perkataan dan perbuatannya. Hal ini yang membuat Tuhan tahu bahwa Daud berkenan di matanya. Saudara, berkat yang kita terima, kemampuan kita, kehidupan kita, talenta kita, semua datang dari Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi biarkan nama Tuhan dinyatakan lewat hidup yang kita miliki. Seperti saya misalnya ya, memiliki nama Kristian bukan sebuah nama yang mudah. Kadang saya ragu apa saya tepat membawa nama Kristian. Kristian dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya aja nama artinya adalah Kristen. Jadi identik sekali dengan Kristen. Saat orang tahu namanya Kristian, sudah 99% orang Kristen. Jadi bisa saja cukup melihat nama saya dan sikap saya sekilas, orang langsung bisa menilai bagaimana seorang Kristen. Sulit bukan? Memang saya bukan orang sempurna, tapi saya berusaha untuk menjaga perilaku saya. Diri kita sendiri pada awalnya tidaklah memiliki kemuliaan. Namun ketika Allah ada di dalam kita, maka kita memiliki kemuliaan tersebut, kemuliaan dari Tuhan. Kemuliaan itu hanya bisa terpancar kembali ketika kita menyatakan keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan dengan melayani sesama kita. Efesus 2 ayat 10 mengatakan,
Memang banyak orang di dunia ini melakukan pekerjaan baik, tetapi belum tentu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya artis, atau sultan yang tadi saya sebutkan, pengusaha-pengusaha yang memberikan bantuan sosial kepada orang-orang miskin dan terlantar. Banyak dari mereka hanya untuk mencari popularitas, atau untuk mengambil simpati orang banyak agar bisnisnya jadi semakin lancar, agar namanya jadi semakin naik, semakin viral. Banyak dari mereka seperti itu. Atau apakah mereka lakukan hal itu hanya karena sebatas kasihan aja? Karena memang sebagai manusia kita punya perasaan, jadi mereka tidak tegaan, jadi mereka kasih gitu. Memang ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi apapun yang menjadi alasan mereka, jika tujuannya tidak untuk mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan, atau tujuannya hanya untuk dirinya sendiri, maka tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Jadi saudara, muliakanlah nama Tuhan dalam setiap talenta kita, berkat kita, kehidupan kita dengan sesama, dan masih banyak lagi. Saudara, siapa sih kita ini di hadapan Tuhan? Apakah kita orang yang berkenan seperti Daud? Kita ini hanya ciptaan Tuhan. Jika kita mau dikenal Tuhan, maka kita harus menjaga hidup kita supaya tetap tinggal dalam kerendahan hati, dalam kekudusan, dan menanggalkan semua dosa kita. Kemudian kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memahami apa kehendak Tuhan atas hidup kita dan menjalankannya sesuai kehendak tersebut. Tidak lagi hidup dalam keinginan kita sendiri. Kemudian kita menjadi seorang hamba yang taat dan setia. Dan yang terakhir, kita harus hidup tidak lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Minggu ini di 1 Tawarik 17. Tuhan Yesus memberkati. Do you know God? Do you know God as what? Who? What does He do for you? Why is He interested in us? Why would He ever have the time of day to listen to my prayer? Who am I compared to God, the creator of the universe, the Alpha and Omega? It's a big thought. For me, God is everything. For me, there were many times in my life where I did not have peace in my life, and seeking the answers to many questions, and of course being born without limbs, I asked God, why did this happen? You know, we always talk to God more on a bad day. We ask God for things, we thank God for things, but do you get to know Him? Do you talk to Him apart from just asking Him for things? Because if I had a friend and I just called Him up when I needed Him, it's not really a friendship. Do you know that He is excited to hear from you? Do you know that you were on His mind before the earth began and He formed you in your mother's womb? That was such an amazing peace that I had at 15 years old, to know that I finally have someone who's going to be with me through it all, who knows all my circumstances, who's bigger than my circumstances. Not like my parents. My parents loved me. My parents were there for me. They were not going to leave me at all. But they couldn't change anything. And they couldn't heal my heart. But God did. How cool is that? That He loves me so much that He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross for my sins. Who am I that God would ever want to even talk to me, let alone let His Son die for me? Jesus Christ, He died for my sins. But John 3:16 says God came and saved the world. He rescued us by sending His Son Jesus Christ. In verse 17 it says Jesus did not come into the world to condemn the world, but to save us. And when the world thinks, well, Jesus is now the only way, the truth, and life, yeah, it's because He is the only one who died for our sins. He's the only one who claimed that He was God in the flesh. He was the only holy one. He was the only one who faced the devil face to face and won.
He was the only one who could raise himself from the dead. And when I believe in God and I receive him as my Lord and get to know him as my friend, that same Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead, the Holy Spirit, will raise me up from the dead. How cool is that? I'm not going to die. I may take my last breath here on earth, but I have confidence in him, not only for salvation, but for comfort, for strength. And I can actually talk to him. I might be good to you, but compared to God, who's Nick Vujicic? No one. I might be good compared to some other people, but how good is good and how bad is bad? That's why we bring out the Bible and say, okay, let's not compare ourselves to each other, but let's compare ourselves to God. Well, if we do that, we got a little bit of a problem. If you think that having no arms, no legs is a problem, not knowing God is a bigger problem. And I want you to know that it's not too late. Yeah, tomorrow is not promised, but you have today to say, hey, you know what, God, if you're up there and you have a plan for me, I want to know what that plan is. And the beautiful thing about knowing God is knowing what he said. Knowing what he says about how much he loves me, about how he'll never leave me, about no matter how many times I fail, he still loves me and I'm under construction every day. And Nick fails God, but God's grace is sufficient as long as I hunger and strive to know him more. And it's not this to-do thing, it's a love thing. I love God and God loves me. And as we spend more time with each other, I fall in love with him more and more every day. The most exciting thing that I can ever do today is to know something more about God's love for me and my family. He can give you faith to believe this. If you ask him for faith, he will actually give you faith. Faith is not a gift that's earned. Faith is a gift that's given. He loves you so much. And more than anything today, I want you to know God.